Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akan mempresentasikan disertasi saya mengenai kewenangan menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 garing PUU 1010 garing 2012. Latar belakangnya, di sini saya akan mengangkat mengenai pertama, kewenangan menetapkan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terjadi ketidakpastian hukum. Yang kedua, lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara dalam sistem hukum di Indonesia terhadap praktek peradilan. Yang ketiga, reformulasi pengaturan kewenangan dalam penetapan kerugian keuangan negara di masa yang akan datang. Baik, yang akan saya bahas dalam disertasi ini, yang pertama, hakikat atau makna kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Dua, lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara dalam sistem hukum terhadap praktek peradilan di Indonesia. Yang ketiga, reformulasi pengaturan kewenangan dalam penetapkan kerugian keuangan negara di masa yang akan datang. Tujuan penelitiannya untuk yang pertama, menganalisa dan menemukan hakikat makna kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, untuk menganalisis dan menemukan siapakah lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara dalam sistem hukum di Indonesia terhadap praktek peradilan. Yang ketiga, untuk menganalisis reformulasi pengaturan kewenangan dalam penetapan kerugian keuangan negara di masa yang akan datang. Yang kelima, mengenai kerangka teoritiknya. Grand Theory saya menggunakan negara hukum, Middle Range Theory saya menggunakan kepastian hukum, dan Apply Theory menggunakan kewenangan. Metode penelitiannya, yang pertama jenis penelitian, saya menggunakan penelitian normatif. Yang kedua, pendekatan penelitian, ada dua, pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, teknik pengumpulan data, studi kepustakaan. Terus di sini tradisi civil law mengenai lembaga yang berwenang untuk menetapkan kerugian keuangan negara. Belanda memakai Supreme Audit, institusi Belanda disebut The General Chamber of Audit yang diatur dalam bab 4 Konstitusi Belanda tentang Council of the State Chamber of Audit and Advisory Bodies. Pada pasal 76 tentang General Chamber of Audit diatur bahwa The General Chamber of Audit bertanggung jawab untuk memeriksa pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, mengenai Brazil, Supreme Audit, institusi Brasil. Dalam konstitusi Brasil disebut dengan Audit Tribunal of the Union yang berbentuk pengadilan. Pengaturan Audit the Tribunal of the Union terdapat dalam bagian tentang akuntansi, keuangan, dan pengawasan keuangan yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan bab 1 tentang kekuasaan legislatif. Afrika Selatan, kewenangan pengawasan terhadap anggaran, laporan, dan manajemen keuangan bukan dilekatkan pada lembaga melainkan kepada Auditor Jenderal. Konstitusi Afrika Selatan juga mengatur syarat untuk dapat menjadi Auditor Jenderal sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat 3, yaitu pria atau wanita warga negara Afrika Selatan yang layak dan patut untuk menjalankan kantor. Terus Korea Selatan dalam konstitusinya mengatur bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap pendapatan dan pengeluaran negara, termasuk di dalam kinerja lembaga eksekutif dan pejabat publik, dilaksanakan oleh The Board of Audit and Inspection yang berada di bawah yurisdiksi Presiden Korea Selatan. Indonesia, BPK, BPKP, Kejaksaan Hakim, dan Kantor Akuntan Publik. Spanyol, Konstitusi Spanyol hanya mengatur mengenai kewenangan pengawasan terhadap keuangan dan manajemen ekonomi negara dan sektor publik yang dimiliki oleh The Court of Account. Konstitusi tidak mengatur mengenai anggota dari The Court of Account. Tradisi common law mengenai lembaga yang berwenang untuk menetapkan kerugian keuangan negara, di sini ada Amerika Serikat. Amerika Serikat, Supreme Audit Institusi Amerika Serikat disebut dengan Government Accountability Office, disingkat GAO. GAO di lembaga negara yang menyediakan jasa audit, evaluasi, dan investigasi untuk Kongres Amerika Serikat. GAO merupakan bagian dari cabang kekuasaan legislatif. GAO dipimpin oleh seorang Comptroller General.
Tata cara pemilihan dan pengangkatan Komisioner Jenderal tidak diatur dalam konstitusi, melainkan dalam GAO tahun 1980. Baik, sebelum putusan MK RI, lembaganya BPK, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Terus ada BPKP, dasar hukumnya Kepres nomor 103 tahun 2001 dan PP nomor 60 tahun 2008. Akuntan publik, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Di sini kejaksaan, MOU-nya ada atau nota kesepahaman antara Kepala Kejaksaan Agung RI, Kapolri, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP pada tanggal 28 September tahun 2007 tentang kerjasama penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan dana non-budgeter yang berindikasi tindak pidana korupsi serta pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dan MOU-nya. Hakim yang kelima, putusan hakim dalam perkara korupsi. Keterangannya tidak terbatas hanya pada BPK RI sebagai mandataris tunggal lembaga yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar 45. Implikasinya adanya ketidakpastian hukum dan menimbulkan standar ganda dalam penentuan kerugian keuangan negara. Sesudah putusan MK nomor 31, lembaganya BPK, yang pertama BPK, dasar hukumnya masih sama, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, BPKP masih sama dengan Kepres nomor 103 tahun 2001 dan PP nomor 60 tahun 2008. Akuntan publik, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006. Kejaksaan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan serta MOU atau nota kesepahaman antara Kepala Kejaksaan Agung RI, Kapolri, Kepala BPKP dan pada tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan non-budgeter yang berindikasi tindak pidana korupsi. Yang kelima ada majelis hakim, putusan hakim dalam perkara korupsi. Keterangannya, MK mengakui kewenangan BPKP, bahkan menurut MK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP ataupun BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa juga membuktikan sendiri di luar temukan BPKP dan BPK, bahkan dari pihak-pihak lain, termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Implikasinya sama dengan hal yang sebelum putusan MK, yaitu adanya ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan standar ganda dalam penentuan kerugian keuangan negara. Kesimpulannya, yang pertama ada hakikat makna kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dapat merujuk pada pasal 1 butir 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang mengartikan kerugian keuangan negara sebagai kekurangan uang, suap berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dalam teori hukum pidana, pengertian tersebut termasuk delik material lantaran memberi syarat adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat suatu perbuatan yang dilarang dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Terus yang kedua, instansi yang berwenang menyatakan tidak adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Yang ketiga, kewenangan penetapan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terjadi ketidakpastian hukum. Terjadi ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi akibat ketidakjelasnya definisi kerugian keuangan negara. Ini berimplikasi pula pada lembaga mana yang berhak dan berwenang menyatakan telah terjadi kerugian negara.
walaupun fungsi kedua lembaga baik BPK maupun BPKP identik sama. Namun terdapat perbedaan pada tujuan keberadaan lembaga dan prosedur kerja serta metode audit. Misalnya dalam penafsiran kerugian keuangan negara baik BPK dan BPKP berbeda memahaminya. Yang keempat, sarannya, yang pertama, penyusuan Kepres 103 tahun 2001 dan PP 60 tahun 2008 yang mengatur mengenai keberadaan BPKP dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan menetapkan kerugian keuangan negara pada BPK agar sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 23E ayat 1 yang menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang kerugian keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang kedua, melakukan simplifikasi dan harmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, dan PP Nomor 60 Tahun 2008, agar kewenangan dalam hal menetapkan kerugian keuangan negara tidak saling tumpang tindih. Terima kasih. Demikian saya sampaikan di PowerPoint saya. Terima kasih.